Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar? Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama dengan saya, Suki Abdul, dalam program TVR 17, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa, inilah TVR 17 edisi Rabu 20 Juli 2022, selengkapnya. TVR 17 kita awali dengan informasi dari DPR RI meminta pemerintah mewaspadai bayang-bayang krisis ekonomi akibat inflasi dan juga kebijakan moneter global agar tidak terjebak dalam jurang resesi. Pemerintah harus mengambil kebijakan ekonomi yang mandiri sehingga bisa memberikan pertumbuhan positif bagi perekonomian. DPR RI meminta pemerintah mewaspadai bayang-bayang krisis ekonomi akibat inflasi dan kebijakan moneter global agar tidak terjebak dalam jurang resesi. Bank Dunia mengingatkan resesi tengah mengintai ekonomi banyak negara di berbagai belahan dunia. Hal itu merupakan imbas dari perang antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan rantai pasok global bermasalah. Anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetio meminta pemerintah mewaspadai kondisi ekonomi global saat ini, khususnya terkait tingginya inflasi dan potensi terjadinya stagflasi. Pemerintah harus mengambil kebijakan ekonomi yang mandiri sehingga bisa memberikan pertumbuhan positif bagi perekonomian. Andreas mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tetap waspada dan tidak menganggap remeh resesi ekonomi yang terjadi. Hal ini untuk merespon survei terkini dari perusahaan keuangan yang berdomisili di New York Bloomberg yang memasukkan Indonesia ke dalam 15 negara di dunia yang berpotensi terdampak resesi. Resesi itu dalam pengertian kalau pertumbuhan ekonomi dalam 2 kuartal itu minus. Ya. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita Indonesia ya itu masih relatif baik. Jadi kita mungkin tidak masuk dalam resesi itu. Tetapi yang perlu dijaga adalah justru yang menjadi PR besar kita adalah inflasi. Memang inflasi kita dibandingin negara-negara lain itu masih relatif lebih baik. Ya. Namun kita tahu bahwa banyak dari masyarakat kita yang terutama yang masuk dalam garis kemiskinan itu yang akan berdampak dengan adanya inflasi itu. Andreas berharap pemerintah dapat melakukan pengendalian inflasi dengan menentukan arah kebijakan ekonomi yang tepat agar Indonesia tidak masuk dalam jurang resesi seperti yang menimpa berbagai negara di dunia. Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI menyoroti kenaikan harga BBM non-subsidi dan berharap kenaikan harga BBM tidak membebani masyarakat. Pertamina didorong untuk bisa menyesuaikan kenaikan harga BBM dengan kondisi dan juga daya beli masyarakat di Indonesia. Komisi 7 DPR RI menyoroti kenaikan harga BBM non-subsidi dan berharap kenaikan harga BBM tidak membebankan masyarakat. Sejak tanggal 10 Juli 2022, Pertamina secara resmi menaikkan 3 jenis bahan bakar non-subsidi, yaitu Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Dalam menjalankan fungsi pengawasan distribusi BBM, Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau, didampingi PT Pertamina Refinery Unit 2 Dumai. Harga BBM non-subsidi Pertamina Turbo mengalami kenaikan sebesar 12%. Dexlite mengalami kenaikan sebanyak 16%, sementara Pertamina Dex mengalami kenaikan sebanyak 20%. Kenaikan harga 3 jenis BBM tersebut akibat tingginya harga minyak mentah dunia. Merespon hal tersebut, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto menyampaikan, Pertamina harus menimbang ulang pengaturan harga BBM. Menurut Mulyanto, kenaikan harga BBM tidak boleh membebani masyarakat. Ya, Komisi 7 saya belum tahu teman-teman ya. Kalau kami dari PKS terus terang tidak sepakat dengan ini. Karena kan ini harga-harga barang kebutuhan pokok sedang naik, ya kan. Masyarakat juga masih menderita pandemi, ekonomi mereka belum recovery, daya beli mereka masih lemah. Kalau harus membeli barang-barang yang mahal juga minyak ini, ya saya rasa inflasi akan meningkat. Ya, kami memahami bahwa harga migas dunia sedang tinggi. Ini menekan sudah barang tentu Pertamina ya, karena harga yang dijual di bawah harga keekonomiannya. Karenanya ini harus diatur sedemikian rupa. Kalaupun ada kenaikan,
kenaikan yang terjangkau lah oleh masyarakat. Komisi 7 DPR RI berharap Pertamina harus bisa menyesuaikan kenaikan harga BBM dengan kondisi dan daya beli masyarakat Indonesia. Vinita, TVR Parlemen melaporkan. Bisa kita ke informasi selanjutnya. Korps Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar seminar sekaligus berbagi edukasi tentang bahaya seks bebas dan juga penyakit yang ditularkan secara medis juga dari perspektif agama. Berikut informasi selengkapnya. Korpri Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar seminar sekaligus berbagi edukasi tentang bahaya seks bebas dan penyakit yang ditularkan secara medis dan dari perspektif agama. Seminar dengan tema seksualitas dan perspektif agama dan kesehatan ini diisi oleh dokter spesialis kulit dan kelamin Dewi Inong Iriana. Di gedung DPR RI, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI Sumariandono memberi apresiasi dan dukungan terhadap kegiatan ini karena merupakan salah satu kegiatan untuk mendapatkan informasi dan ilmu baru bagi seluruh anggota Korpri Setjen DPR RI. Dari judulnya tersebut bisa kita tarik bahwa ada pola kehidupan di masyarakat yang perlu dipahami akan tingkat bahayanya oleh seluruh anggota Korpri. Sementara itu, Ketua Korpri Setjen DPR RI Jaka Dwi Winarko mengatakan, seminar ini telah memberikan masukan, pengalaman, dan testimoni nyata dari yang banyak dialami masyarakat akibat perilaku penyimpangan seks dan seks bebas. Melalui seminar ini juga memberi edukasi tentang perlunya pengelolaan pola komunikasi dalam keluarga untuk mencegah seks bebas dan perilaku seks menyimpang. Bagaimana sebetulnya mengelola, terutama nih keluarga nih, basisnya keluarga ya. Yang tadi yang tema sentralnya kan sebetulnya fenomena sekarang ini. Hari ini kita menghadapi karena adanya perkembangan teknologi informasi, adanya pelonggaran ya, nilai-nilai sosial, nilai-nilai keagamaan, sehingga ada LGBT, ada lesbian, ada segala macam yang itu ternyata banyak awalnya itu berawal dari keluarga. Jadi bagaimana dengan adanya perkembangannya. Raihan dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI mendukung langkah Polri membongkar kasus mafia tanah yang diduga melibatkan oknum di Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Laporannya sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih.
Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali lagi di TVR 17, Komisi 2 DPR RI memberikan apresiasi dan juga dukungan atas upaya pihak kepolisian dalam membongkar pelaku mafia tanah yang melibatkan oknum orang dalam di Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Komisi 2 dengan tegas menabuh genderang perang terhadap praktik percaloan yang dilakukan mafia tanah dan juga seluruh oknum pejabat yang terlibat. Berikut liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Komisi 2 DPR RI mendukung langkah Polri membongkar kasus mafia tanah yang diduga melibatkan oknum di Badan Pertanahan Nasional. Komisi 2 menilai dibutuhkan langkah yang tegas dan lebih berani dalam menumpas mafia tanah dan mengatasi persoalan pertanahan. Upaya pihak kepolisian dalam membongkar pelaku mafia tanah yang melibatkan oknum orang dalam di BPN patut diapresiasi dan didukung. Komisi 2 dengan tegas menabuh genderang perang terhadap praktek percaloan yang dilakukan mafia tanah dan seluruh oknum pejabat yang terlibat. Komisi 2 DPR RI belum lama ini melakukan kunjungan kerja spesifik ke sejumlah provinsi guna melakukan pengawasan pelaksanaan program PTSL dan mendengarkan laporan dari seluruh pemangku kepentingan terkait mafia tanah di daerah. Anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Toha, meminta kepada Kepala Kepolisian Daerah Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, beserta jajaran aparat penegak hukum untuk lebih berani, tegas dan proaktif dalam mencegah, menangani, dan memberantas mafia tanah di wilayahnya. Saya minta Kapolda, kemudian Kajati, dan juga Ketua Pengadilan Tinggi yang kaitannya dengan penegakan hukum untuk lebih serius dan lebih proaktif dalam hal penanganan mafia tanah ini. Karena kalau ini tidak ada penanganan, nggak ada law enforcement dan tidak ada semacam shock terapi, maka ini akan merusak Bali. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimar Girsang, meminta Kementerian ATR BPN melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk membatasi ruang gerak mafia tanah. Junimar juga meminta Kementerian ATR BPN lebih cermat dalam menjalankan prosedur penerbitan sertifikat tanah. Kementerian ATR BPN itu membangun koordinasi komunikasi dengan aparat penegak hukum dalam rangka menyikapi supaya tidak terjadi seperti kejadian di Bogor, adanya sertifikat yang dianggap tidak sah, padahal sertifikat itu adalah hasil dari PTSL yang diserahkan langsung secara simbolik oleh Pak Jokowi. Kita tidak mau terjadi itu di sini, maka kita minta supaya di dalam penerbitan PTSL itu Kementerian ATR bersama dengan APH dan gubernur dan kepala daerah dalam rangka untuk menenteramkan hati masyarakat. Komisi 2 DPR RI mengimbau Kanwil Badan Pertanahan Nasional atau BPN mematuhi aturan saat menyelesaikan sengketa pertanahan dan mengurus tanah-tanah terlantar sesuai program reforma agraria. Dalam kunjungan kerja ke Sukoharjo, Jawa Tengah, anggota Komisi 2 DPR RI Rianta meminta Kanwil BPN Jawa Tengah serius menyelesaikan berbagai konflik pertanahan dan memberikan kepastian hukum atas hak-hak kepemilikan tanah masyarakat. Dengan melanjutkan pembahasan rancangan Undang-Undang Pertanahan, Rianta berharap wacana pembentukan pengadilan pertanahan dapat terwujud untuk mendorong kepastian hukum masyarakat atas hak-haknya. Ya inilah yang mestinya harus segera kita angkat kembali, khususnya kalau di RUU Pertanahan kan diwacanakan ada pengadilan pertanahan. Nah ini untuk mendorong kepastian hukum, mestinya Undang-Undang Pertanahan segera dimasukkan lagi di program Prolegnas.
agar mempercepat satu proses-proses penyelesaian konflik-konflik pertanahan, sengketa pertanahan, kejahatan pertanahan, di mana kita mengetahui semua bahwa kasus-kasus itu selama Republik ini berdiri, itu ada yang belum selesai. Nah, ini tugas kita bersama bagaimana untuk secara sistem untuk diselesaikan secara sistem. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan 30 orang tersangka dugaan mafia tanah di wilayah DKI Jakarta dan Bekasi. Sebanyak 13 orang diantaranya merupakan pejabat dan pegawai kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional atau BPN yang terdiri dari 7 ASN dan 6 pegawai tak tetap. Menanggapi hal tersebut, Komisi 2 DPR RI mendesak Badan Pertanahan Nasional atau BPN membenahi internal guna memberantas mafia tanah. Selain itu, rancangan Undang-Undang Pertanahan diyakini menjadi jurus pamungkas mengatasi persoalan pertanahan di tanah air. DPR berkomitmen genderang perang akan terus ditabuh untuk memberantas mafia tanah hingga ke akar-akarnya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mempertimbangkan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai imbas dari pembentukan 3 provinsi baru di wilayah Papua. Informasi sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Pembentukan 3 daerah otonomi baru Papua memiliki konsekuensi dalam penambahan kursi DPR, DPD, dan juga DPRD provinsi. Untuk mengakomodasi hal tersebut, DPR bersama dengan pemerintah akan membahas pertimbangan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Untuk lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan kami Anggun Oktarini dengan anggota Komisi 2 DPR RI selengkapnya. Ya, pemirsa, saat ini saya kembali berada di depan ruang rapat Komisi 2 DPR RI dan saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 2 yaitu Bapak Devri. Bapak, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Baik ya Bapak ya. Nah Bapak, ini kita masih membahas terkait terus perkembangan dari persiapan pemilihan tahun 2024 yang insya Allah akan dilaksanakan secara serentak. Terus di sini ada satu pembahasan baru terkait dengan pemekaran wilayah. Ini apakah nanti bisa diselesaikan Pak untuk pemilihan tahun 2024? Saya kira
ini memang ada pemekaran provinsi ya, tapi juga sebenarnya pembentukan undang-undang baru provinsi. Jadi yang pemekaran provinsi ada, tapi pembentukan undang-undang baru yang provinsi dulu yang dasar konstitusinya adalah konstitusi undang-undang sementara, RIS, serikat, ini kita kembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar hukum. Nah, untuk pemekaran barangkali sudah dikaji ini secara akademis oleh departemen terkait dan kita melihat bahwa ini kebutuhan kita. Saya kira tidak mengganggu lah karena secara prinsip dengan pemekaran itu diharapkan kita akan mempercepat pembangunan wilayah karena kita sadari yang pemekaran itu kan wilayah-wilayah yang luas yang diperlukan penajaman prioritas pembangunan. Saya kira begitu. Oke. Kalau misalnya melihat dari kesiapannya sendiri, memang ini sudah ada beberapa wilayah yang mungkin dimekarkan gitu ya. Di tahun 2024 nanti apakah mereka siap untuk menyelenggarakan pemilihan ini, Pak? Saya kira kan kita kan siapnya kan secara nasional sudah disiapin. Provinsi-provinsi yang dulu udah kita pengalaman. Ini kan tinggal ini aja, tinggal mensinkronkan saja. Saya kira insya Allah kita mampu lah. Barangkali KPU, pemerintah juga beranilah melakukan terobosan itu dalam rangka mempercepat pembangunan, saya kira itu. Baik pemirsa, tadi kita sudah dapat penjelasan terkait dengan bagaimana jika dilakukan pemekaran di beberapa titik untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024. Artinya di sini mungkin dari Komisi 2 itu optimis bahwa penyelenggaraan bisa terlaksana dengan baik. Saya Anggun Oktarini kembali ke studio. Terima kasih rekan Anggun. Sesaat lagi kami akan hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI. Usai jeda berikut ini, tetaplah di TVR 17. Kembali lagi di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama dengan rekan kami, Alfat Rizky. Silakan Alfat. Baik, terima kasih Uki dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja nih yang menjadi headline media online pada hari ini. Yaitu yang pertama mengenai angka COVID-19 yang kembali naik. Untuk itu DPR RI meminta masyarakat untuk memperketat protokol kesehatan. Baik pemirsa, dapat Anda lihat di sini di layar kaca, di sini masyarakat diimbau tetap waspada terhadap munculnya subvarian baru dari COVID-19 yaitu Omicron.
Meski disebut tidak terlalu membahayakan bagi penerima vaksin booster, protokol kesehatan diimbau tetap tidak kendur. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo menyatakan subvarian baru tersebut bisa menjangkit masyarakat yang sudah menerima vaksin booster, meskipun efek positif booster memang menghindarkan rasa sakit serius hingga kematian. Rahmat Handoyo di sini pemirsa juga menyoroti program vaksinasi yang hingga saat ini belum sesuai dengan harapan. Disebutkan vaksinasi masih di bawah 70%. Bahkan untuk vaksin dosis ketiga atau booster masih di bawah 25%. Dan pemirsa, sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk memberi perhatian yang lebih terhadap penerapan protokol kesehatan saat pembelajaran tatap muka, mengingat anak-anak kembali masuk sekolah di tengah kenaikan kasus COVID-19. Untuk itu, guna mengantisipasi peningkatan kasus terhadap anak-anak, protokol kesehatan harus semakin dioptimalkan. Di sini Puan juga meminta pemirsa Satgas Penanganan COVID-19 untuk meningkatkan testing, tracing, dan treatment atau 3T agar laju kenaikan kasus bisa ditekan semaksimal mungkin. Kasus harian COVID-19 di masa puncak diperkirakan akan melampaui 20.000 kasus dalam sehari seiring dengan temuan subvarian baru BA.2.75. Puan menegaskan pemerintah perlu mempertimbangkan sejumlah rekomendasi dari pengurus pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia terkait penerapan sekolah tatap muka. Dan pemirsa, semoga dengan adanya lonjakan kasus COVID-19 ini tidak berlanjut ya pemirsa, dan terus turun dan COVID ini bisa segera reda di Indonesia. Dan selanjutnya yang juga menjadi headline media online pada hari ini adalah DPR tabuh genderang perang untuk menumpas mafia tanah. Mari kita lihat kembali pemirsa di layar kaca di sini upaya pihak kepolisian dalam membongkar pelaku mafia tanah yang melibatkan oknum orang dalam di Badan Pertanahan Nasional atau BPN patut diapresiasi dan didukung, sehingga genderang perang terhadap mafia tanah ini semakin keras dan meluas. Menurut anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardigaus, memang dibutuhkan langkah yang tegas dan juga lebih berani dalam menumpas mafia tanah dan mengatasi persoalan pertanahan. Ia menilai persoalan mafia tanah yang memang sudah membuat gerah dan selalu melibatkan banyak pihak, termasuk oknum di BPN, pemodal, oknum di beberapa lembaga dan institusi negara, sampai aparat desa serta pihak terkait lainnya. Sejauh ini pemirsa, pihak kepolisian telah menangkap dan menetapkan 27 tersangka dalam 4 kasus dugaan mafia tanah di wilayah Jakarta dan Bekasi. 1 dari 4 tersangka saat ini menjabat Kepala BPN Kota Palembang, sementara tersangka lainnya 2 orang merupakan ASN, 2 orang kepala desa, dan 1 jasa perbankan. Para tersangka menggunakan modus penyalahgunaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dengan memungut biaya dari masyarakat. Modus lainnya yaitu sertifikat masyarakat yang seharusnya sudah selesai tetapi ditahan oleh pejabat BPN dan justru diubah datanya. Modus ini diduga telah menimbulkan banyak korban. Dan pemirsa, terungkapnya kasus mafia tanah di Jakarta dan Bekasi diharapkan tidak berhenti sampai di sini. Jadikan momen penangkapan 4 oknum pejabat BPN ini menjadi lecutan dan komitmen aparat penegak hukum untuk menabuh genderang perang kepada mafia tanah sebagai prioritas. Dan Komisi 2 DPR RI pemirsa juga meminta Kementerian ATR BPN memecat oknum pejabat BPN yang terlibat dalam praktik mafia tanah dan melakukan pembersihan besar-besaran dalam institusi BPN untuk menghilangkan oknum-oknum yang terlibat dalam sindikat mafia tanah. Baik pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini mengenai DPR RI yang mengingatkan masyarakat untuk terus meningkatkan protokol kesehatan mengingat angka kasus positif kembali naik. Dan juga tadi dari Komisi 2 DPR RI yang siap menabuh genderang perang untuk menumpas mafia tanah. Terima kasih atas perhatian Anda, kembali ke rekan Uki. Ya, terima kasih rekan Alfat yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR Parlemen edisi sore hari ini. Jangan lupa, kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada, untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya,
Subki Abdul, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Wassalam.